Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Bade tentu saja memahami apa yang dimaksud dengan pengkhianat atau perilakunya adalah pengkhianatan, yaitu orang yang mendapatkan amanah tertentu dari pihak tertentu tetapi dia malah menyalahi amanah itu dan justru malah merusak pada orang yang memberikan amanah, begitu. Nah, walaupun pengkhianat dan pengkhianatan itu sebenarnya sudah kita pahami bersama, tetapi di dunia politik istilah pengkhianatan itu mendapatkan banyak sekali eufemisme sehingga kita menjadi kabur, kita menjadi tidak paham apa yang dimaksud dengan pengkhianatan di dunia politik. Nah, untuk bisa memahami tentang betapa tidak pahamnya kita tentang pengkhianatan di dunia politik, saya pikir pengantar yang baik untuk bisa menjelaskannya adalah dengan melihat track record dan bagaimana perjalanan politik Pak Prabowo Subianto. Karena di situ kita menemukan banyak sekali contoh-contoh pengkhianatan. Kita simak videonya sampai tuntas. Jadi ayo kita mulai. Kita mengenal Pak Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh nasional yang sangat luar biasa. Saya pikir di antara banyak sekali tokoh nasional, Pak Prabowo itu adalah sosok yang karakteristik keperwiraannya itu paling susah untuk hilang gitu. Jadi benar-benar kental dengan semangat keperwiraan gitu. Misalkan kalau kita lihat tokoh-tokoh yang lain yang latarnya adalah militer, misalkan Pak Wiranto, Pak SBY dan semacamnya, mereka itu bertutur katanya lembut gitu, bertutur katanya benar-benar layaknya orang sipil gitu. Tetapi Pak Prabowo itu walaupun tuturnya juga lembut, tetapi jiwa kemiliterannya itu masih kerasa gitu dalam kata-katanya itu. Saya Prabowo Subianto mengajak Anda gitu kan. Jadi benar-benar kental gitu keperwiraannya. Selain itu, wujud keperwiraan itu juga nampak dari karakter beliau yang susah sekali untuk menyerah. Bayangkan sejak awal beliau nyalonin diri jadi presiden tetapi gagal. Saya sampai lupa berapa kali beliau gagal dalam misi-misi politiknya, bikin partai politik juga misalkan banyak pengkhianatan dan sebagainya, tetapi beliau tetap maju terus gitu. Ini mengingatkan saya sama Pak Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang terdahulu itu, yang di masa lampau, yang dia untuk menjadi presiden itu butuh kegagalan berkali-kali gitu. Ya, saya pikir Pak Prabowo mungkin seperti itu, cuman saya sih tidak pernah berharap bahwa Pak Prabowo seperti Abraham Lincoln, karena Lincoln itu setelah berkuasa pada akhirnya perang saudara di Amerika Serikat. Jangan sampai Pak Prabowo juga seperti itu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimanapun tentang perjalanan karir politik Pak Prabowo itu, beliau mengawali karir politiknya itu dalam kacamata pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Pengkhianatan atas apa? Pengkhianatan Prabowo atas ide-ide Pak Harto. Jadi baraya ceritanya begini. Tahun 1998 Indonesia itu digoncang sekali oleh berbagai krisis, dari mulai krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis hukum dan lain sebagainya. Pokoknya menumpuk semuanya di situ. Di sisi yang lain, Pak Prabowo sesungguhnya memiliki jabatan atau pangkat yang sangat strategis pada waktu itu, yaitu Pangkostrat. Pangkostrat itu berarti dia membawahi pasukan-pasukan paling elit di Indonesia yang dia secara terlatih bisa saja merekayasa munculnya kerusuhan atau bisa saja meredam sebuah kerusuhan. Begitu ceritanya. Nah, yang luar biasanya adalah ketika Indonesia pada waktu itu dilanda kerusuhan dan sebagainya, rezim yang berkuasa Pak Harto pada waktu itu minta Pak Prabowo untuk menghentikan masalah-masalah yang seperti itu, kerusuhan dari aktivis untuk minta Pak Harto mundur, lengser dan sebagainya, itu tolong dihentikan yang seperti itu. Luar biasanya adalah Pak Prabowo pada waktu itu justru malah melakukan hal yang sebaliknya. Beliau katakan kepada Pak Harto, Pak, sebaiknya Bapak lengser saja. Itu sebuah pengkhianatan besar dalam kacamata Pak Harto. Ya, kenapa seperti itu? Karena Pak Prabowo pada waktu itu bukan hanya panglima yang paling disayangi sama Pak Harto, bukan hanya beliau ini adalah seorang yang sangat berprestasi dalam ketentaraan yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan sebagainya, tetapi beliau juga memiliki hubungan pribadi dengan Pak Harto, yaitu bahwa Prabowo itu adalah menantunya Pak Harto. Bagaimana ceritanya ketika Pak Harto itu lagi digonjang-ganjingkan, dijelek-jelekan, disudutkan, pokoknya dibully habis-habisan sama rakyat Indonesia. Justru Prabowo pada waktu itu minta Pak Harto untuk menyerah saja dan lengser. Ini adalah pengkhianatan yang besar dalam kacamata Soeharto. Dan yang lebih buruknya lagi adalah bahwa Prabowo pada waktu itu malah membuka jalan demonstran untuk masuk ke gedung DPR. Dengan pangkatnya itu, Prabowo bisa menghentikan segala demonstrasi yang ada.
pada waktu itu. Tetapi alih-alih melakukannya, Prabowo malah membiarkan demonstran itu masuk dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di gedung DPR MPR. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan besar di mata Pak Harto. Dan kebencian Pak Harto pada waktu itu benar-benar nampak dari banyak sekali tindakan-tindakan. Misalkan Pak Prabowo bersama Pak Habibie, bersama Harmoko itu adalah orang yang diblok, yang di blacklist untuk gak boleh bertemu dengan Pak Harto atau berkunjung atau yang semacamnya. Bahkan hubungan pernikahan antara Prabowo dengan putrinya Pak Harto itu langsung dihentikan pada waktu itu juga. Jadi luar biasa ya, ternyata pernikahan yang sudah berjalan 15 tahun berhenti gara-gara ya masalah politik dan ideologi pada waktu itu. Tapi bagaimanapun ini menunjukkan tentang betapa sakit hatinya Pak Harto pada Prabowo. Yang luar biasanya di sini juga muncul intrik-intrik yang unik. Kan tadi dijelaskan bahwa yang di blacklist dari istana Pak Harto itu diantaranya adalah Pak Prabowo dan Pak Habibie. Pak Habibie dan Pak Prabowo juga ternyata memiliki hubungan yang tidak harmonis pada waktu itu. Ya mungkin awal-awalnya mereka baik-baik saja karena ada dalam satu haluan, satu kubu yang sama. Tapi kemudian Pak Habibie menyatakan setelah lengser dalam sebuah bukunya yang sangat fenomenal pada waktu itu, yang detik-detik yang seperti itu Pak Habibie mengatakan bahwa Prabowo pada waktu itu mengancam Pak Habibie, Prabowo pada waktu itu minta jabatan, Prabowo apa dan sebagainya, bla bla bla, yang tentu saja ini ditentang oleh Pak Prabowo, disangkal. Apa saya gak minta jabatan, saya gak minta ini itu, kalaupun saya minta jabatan ya saya konstitusional dan sebagainya, tapi ini memunculkan keributan. Jadi satu menyangkal, satu mengatakan demikian. Ada kemungkinan ini adalah kesalahpahaman, ada kemungkinan yang lebih mungkin lagi salah seorangnya berbohong. Kalau ada di antara Baraya yang harus memilih siapa di antara mereka yang berbohong antara Pak Prabowo atau Pak Habibie, Baraya pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ataukah itu mungkin sebuah kesalahpahaman? Tapi yang jelas bagaimanapun ini adalah sebuah pengkhianatan. Sehingga ada beberapa narasi-narasi yang menjelaskan bahwa Pak Habibie telah mengkhianati Pak Prabowo atau hal yang sebaliknya yang seperti itu. Ya cerita-cerita hal yang semacam itu di dunia politik, apalagi di dunia yang sedang rusuh, sedang kisruh, itu memang sesuatu yang dalam tanda kutip lumrah. Dan karena pada waktu itu Prabowo melihat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya sedang sakit lah, sedang krisis, sedang apa dan sebagainya, maka beliau itu mencalonkan diri sebagai presiden, berusaha untuk menjadi presiden. Beliau ingin menangani Indonesia dengan tangannya sendiri, ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa baik-baik saja, krisis ini bisa dilewati dan sebagainya. Tetapi tahun 2004, sekitar 5 tahun setelah gonjang-ganjing yang tadi disebutkan itu, Pak Prabowo ternyata tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Beliau ikut konvensi di Partai Golkar tetapi tidak mendapatkan dukungan. Bahkan di antara calon-calon yang lain yang disodorkan oleh Partai Golkar, Pak Prabowo itu mendapatkan suara yang paling sedikit gitu dibandingkan yang lain. Nah, karena itu Pak Prabowo langsung dalam tanda kutip ya mengkhianati Partai Golkar, kemudian mendirikan ya merintis sedikit-sedikit, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra tahun 2008. Partai yang masih kecil, yang masih imut pada waktu itu, tetapi dengan kekuatan, dengan karisma Pak Prabowo dan sebagainya itu mulai melejit. Ya, tapi apapun itu, tahun 2009 tentu saja partai yang melejit itu belum tentu besar, belum terlalu besar. Mesin politiknya juga masih sangat baru, masih dihuni oleh orang-orang yang banyak di antara mereka yang belum berpengalaman dan sebagainya. Maka tahun 2009 itu Pak Prabowo hanya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, bukan presiden. Walaupun inginnya jadi presiden, tetapi pada waktu itu sementara waktu pengen jadi wakil presiden aja dulu sementara. Menemani siapa? Menemani Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian bikin sebuah koalisi yang namanya adalah Mega Pro. kan tahun 2009 itu kontestan-kontestan pemilu di Indonesia itu bikin cerita yang unik-unik gitu. Jadi diantaranya mereka tuh kalau nyalon, mereka bikin akronim-akronim untuk pasangannya gitu. Jadi Jusuf Kalla dan Pak Wiranto, jadi JK win gitu, JK menang gitu ya. SBY dengan Budiono, jadi SBY berbudi gitu. SBY berbudi. Nah, ini Megawati dengan Prabowo jadi Mega Pro gitu. Nah, cuman kan namanya kok jadi motor Honda 160 cc gitu. Jadi takut ya akronimnya ternyata terlalu maksain, jadi akhirnya akronim itu menjadi hilang. Tapi yang jelas pada waktu itu Pak Prabowo mendapatkan jatah sebagai wakil presiden Ibu Megawati atau calon wakil presiden Ibu Megawati dengan ketentuan, dengan kesepakatan, dengan deal-dealan, yaitu bahwa sekarang
sekarang Gerindra, kemudian Pak Prabowo dengan seluruh kekuatan sumber dayanya itu harus membantu PDIP untuk mengangkat kembali Ibu Megawati. Begitu, Pan. Nah, tetapi sayangnya luar biasanya ketika mereka kemudian kalah dan di pemilu selanjutnya tahun 2014, Ibu Megawati justru malah tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu pengkhianatan terbesar yang dialami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menganggap tahun 2009 itu saya akan dukung Ibu Megawati dengan seluruh harta kekayaan saya, dengan seluruh atribut saya, dengan seluruh karisma saya, dengan seluruh sumber daya yang saya miliki, saya dukung Ibu Megawati untuk jadi presiden. Kalah. Tapi kan perjanjiannya adalah nanti pemilu berikutnya Ibu Megawati yang giliran mendukung Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, sayangnya pada waktu itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena PDIP pada waktu itu punya pertimbangan lain. Pertimbangan yang saya pikir juga cukup masuk akal. Tapi ya tetap aja pengkhianatan gitu ya. Pengkhianatan atas janji dalam tanda kutip dalam kacamata Pak Prabowo. Apa yang membuat PDIP pada waktu itu melakukan hal yang seperti itu? Karena PDIP pada waktu itu suaranya diperkirakan akan anjlok. Jadi mereka tidak memiliki pilihan selain mengendarai hype-nya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu kan pada waktu itu lagi hype-hype-nya gitu. Selain karena prestasi yang luar biasa di Solo, beliau itu kampanye dengan cara yang sangat-sangat lain, yaitu media sosial. Nah, jadi spanduknya paling dikit, apanya paling dikit, tapi masuk ke lini yang pada waktu itu benar-benar baru di Indonesia, yaitu media sosial. Nah, hype yang luar biasa dari Pak Jokowi ini diperkirakan oleh PDIP itu akan menaikkan perolehan suara baik di legislatif maupun kepresidenan, calon jadi presiden, daripada kalau yang naiknya itu adalah Ibu Megawati. Nah, karena itu PDIP kemudian memutuskan pilihan yang berat. Bukan Pak Prabowo, bukan Ibu Megawati, tetapi anak baru Jokowi yang diangkat sebagai calon presiden pada waktu itu. Sekali lagi, dalam kacamata Pak Prabowo jelas ini adalah sebuah pengkhianatan. Tetapi ya pengkhianatan yang cukup masuk akal karena pada waktu itu memang konstelasi politik lagi mengarahkan ke arah sana gitu. Dan rakyat Indonesia juga kan senangnya sama yang hype-hype gitu kan. Akhirnya Prabowo terpaksa bersaing dengan Jokowi, dan Prabowo sambil marah-marah, saya aja dikhianati apalagi rakyat. Nah, itu salah satu kata-kata yang paling sering diungkapkan atau seringkali disampaikan atas dasar pernyataan Pak Prabowo, begitu kan. Dan ternyata benarlah hype-nya Jokowi itu kuat sekali. Akhirnya Pak Jokowi yang jadi presiden, anak baru, sedangkan Pak Prabowo yang sudah merintis karir politik dan karir kemiliteran sudah jauh-jauh hari sebelumnya dan memberikan prestasi kepada masyarakat Indonesia, ternyata gak dapat apa-apa. Ya gigit jari lagi, gak apa-apa lah gigit jari lagi. Pokoknya pemilu selanjutnya saya harus menang gitu. Dan Pak Prabowo itu memang pantang menyerah lagi dan lagi gitu. Nah, tapi di tengah jalan ada satu kejadian yang sangat-sangat lucu dan sangat-sangat besar dan sangat-sangat unik gitu. Jadi kan ketika Pak Jokowi naik sebagai presiden itu, beliau meninggalkan Jakarta untuk dipimpin oleh Ahok yang Cina itu. Yang Cina lu, yang kafir lu ya, yang semacam itu kata itu kan seperti itu. Nah, karena itu banyak di antara orang-orang muslim dari kelompok tertentu itu sangat tidak nyaman dan sangat tidak suka ketika dipimpin oleh seorang yang minoritas dan di luar agama mereka. Begitu. Nah, ya karena itu maka mulailah terjadi pergolakan sampai akhirnya Ahok itu melakukan atau mengatakan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai penistaan agama. Dan ini kemudian memunculkan hype baru, yaitu Pak Habib Rizik kemudian naik ke podium mengumpulkan 4 juta orang manusia dalam satu lapangan, dan ini benar-benar sebuah rekor, mungkin bisa disebut sebagai rekor dunia. Indonesia nggak pernah ada orang yang bisa ngumpulin orang sampai sebanyak itu, jadi putih-putih semuanya gitu ya. Nah, karena Pak Prabowo pada waktu itu berpikir bahwa hype Jokowi ternyata bisa dilawan oleh hype Habib Rizik pada waktu itu. Nah, karena itu maka dalam pemilu selanjutnya Prabowo dengan Pak Habib Rizik itu berkoalisi. Bagaimana caranya agar mereka kemudian memenangkan suara rakyat untuk menjadikannya presiden.
tahun 2019. Cuman ya itu, dalam perjalanan kampanye politik dan perjalanan politik itu Pak Prabowo itu selalu saja mendapatkan berita-berita tentang pengkhianatan di sana, pengkhianatan di sini, pengkhianatan dan sebagainya. Misalkan ada dari kelompoknya Pak Kapitra Ampera kemudian pindah ke kelompok seberang gitu ya, gara-gara mendapatkan bujukan untuk dapat jabatan tertentu gitu ya di Dewan Perwakilan gitu ya. Kemudian ada Ibu Ratna Sarumpait yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa pada waktu itu, ternyata dalam tanda kutip mengkhianati dengan bikin berita hoax dan sebagainya. Ya walaupun sebenarnya berita hoax itu agak masuk akal, agak manusiawi sih pada waktu itu. Tapi ya kita abaikan. Pokoknya ceritanya di situ ada banyak sekali pengkhianatan. Bahkan Pak Prabowo dikhianati sendiri oleh tim surveinya. Sehingga Pak Prabowo itu mengklaim kemenangan sebelum KPU menyatakan siapa yang menang, siapa yang perolehan suaranya paling banyak gitu. Ya, mungkin saja sih tim survei Pak Prabowo itu mungkin salah gitu ya. Tapi untuk tim survei sebesar itu dan disewa oleh politisi yang sangat besar dengan mesin politik yang sangat besar, saya pikir kemungkinan kesalahannya itu lebih kecil daripada kemungkinan kesengajaan gitu. Jadi bisa saja ya nggak harus seperti itu. Tetapi kalau misalkan begitu, itu juga adalah wujud dari pengkhianatan terhadap Pak Prabowo gitu ya. Ya bagaimanapun akhirnya tahun 2019 Pak Prabowo kalah lagi ya, karena terlalu banyak pengkhianatan di sana. Dan karena kalah lagi dan Pak Prabowo juga mikir mungkin ya, bagaimana caranya saya bisa membangun negara dengan tangan saya sendiri kalau misalkan saya gagal terus. Makanya Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Pak Jokowi gak lama setelah pemilu tahun 2019. Nah, ini akhirnya juga apa? Akhirnya juga dianggap sebagai pengkhianatan. Pak Prabowo telah mengkhianati Pak Habib Rizik dan reng-rengannya. Jadi ini juga judulnya apa? Judulnya pengkhianatan. Prabowo dianggap berkhianat terhadap kelompok ini karena bersatu dengan pemerintahan. Padahal pada waktu itu memang Pak Prabowo pernah mengatakan, ya gak tahu benar gak tahu salah, tapi pengakuannya adalah saya bergabung itu adalah untuk meredakan biar kedua kubu yang berseteru itu bisa lebih aman lagi, karena saya pun akhirnya gabung ke pemerintahan, kenapa mereka juga tidak, kan pikirnya begitu. Tapi ya untuk kelompok tertentu ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap misi. Kenapa gabung sama kubu Jokowi yang membantu atau yang mendukung penista agama dan sebagainya gitu. Pengkhianatan lagi kan. Dan setelah itu pun ternyata Pak Prabowo masih saja dikhianati. Misalkan ada orang-orang dekatnya yang waktu kecil itu diangkat jadi dari comberan, kata Pak Prabowo itu, kemudian dibesarkan, kemudian menjadi pejabat atas promosi dari Pak Prabowo, ternyata beliau juga korupsi. Ada anak-anak buah Pak Prabowo yang ternyata korupsi. Itu pengkhianatan besar terhadap Pak Prabowo kan, tentu saja. Udah mah gitu, ada politisi yang kemarin-kemarin itu juga menyatakan pengkhianatannya, yaitu apa? Pak Anies Baswedan, yang dianggap sebagai pengkhianatnya Pak Prabowo karena dulu pernah mengatakan dia tidak akan nyalon sebagai presiden kalau misalkan Pak Prabowo juga nyalon. Nah sekarang Pak Prabowo-nya aja belum nyalon, belum pasti, belum fix, belum didaftarin apa, dia yang nyelonong duluan untuk jadi presiden, untuk jadi calon presiden. Dan dari partai juga yang dianggap sebagai partai yang nyebrang gitu dari ini. Nah ini cerita-cerita pengkhianatan seperti ini memang banyak. Makanya pengkhianatan di dunia politik itu harus kita lihat dalam kacamata yang netral dan kacamata yang bebas nilai gitu. Tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Karena yang dimaksud dengan pengkhianatan itu tergantung pada siapa yang dikhianati. Mungkin aja di dunia politik itu mikirnya begini ya, mungkin. Saya kan bukan politikus, saya polikucing. Mungkin aja di dunia politik itu pengkhianatan terhadap satu kelompok mungkin baik demi masyarakat yang lebih besar. Mungkin begitu. Dan dari upaya-upaya rasionalisasi yang seperti itu muncullah lebih banyak eufemisme tentang bahwa ya pengkhianatan itu bisa diistilahkan dengan kalimat-kalimat yang lain dan sebagainya, misalkan nyebrang atau ya lompat pagar dan sebagainya. Oke, barangkali itu saja ya. Video ini dibuat bukan untuk menghujat salah satu pihak, bukan untuk apa, tapi yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa istilah pengkhianatan di dunia politik itu susah sekali untuk kita pahami. Kita tidak tahu siapa pengkhianatnya, dan kalaupun kita tahu siapa pengkhianatnya, kita tidak tahu apakah pengkhianatan itu baik atau buruk. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.